dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, sehingga marilah kita menyiapkan kegiatan kami pada hari ini dengan baik. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Yesus Kristus, ini dan sekalian masa. Baik, terima kasih. Silakan duduk semua. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Oh ya baik. Berarti satu orang yang sakit ya? Ya. Oke, lanjutkan pertemuan kita hari ini dengan kompetisi dasar menerapkan pengawetan dan pengulang hijauan pakan ternak Indonesia. Yang kompetisi keterampilannya melakukan pengawetan dan pengulangan pakan ternak Indonesia. Itu kompetisi dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama menerapkan ciri-ciri rumput untuk mengawetkan. Yang kedua, coba satu orang membaca. Ini, ya. Menerapkan ciri-ciri silo yang digunakan untuk mengawetkan hijauan pakan ternak. Yang ketiga, Saya Pak. ya. Menerapkan cara-cara pengawetan hijauan pakan ternak. Yang berikut, ya, sudah ke sana. Memilih rumput yang baik untuk pengawetan dan pengolahan hijauan pakan ternak. Yang berikut, Saya Pak. ya. Menghitung kebutuhan rumput dan bahan pengawet. Yang terakhir, ini. Mengawetkan hijauan pakan ternak Indonesia. Baik, jadi ini indikator pencapaian kompetisi yang akan kita belajar sama-sama ya. Jadi ada 6 indikator ini yang akan kita bahas. Yang berikut tujuan pembelajaran, ini yang pertama menyebutkan ciri rumput yang baik untuk diawetkan. Nanti sebentar, baru anak-anak semua bisa tahu, oh rumput yang baik untuk diawetkan, rumput yang seperti apa. Kemudian menyebutkan silo-silo, kemudian menjelaskan cara pengawetan yang sesuai kriteria seperti apa. Itu nanti sebentar baru kita pelajari sama-sama. Setelah itu tujuan yang berikut itu disediakan peralatan dan bahan pengawetan. Kira-kira bahan-bahan apa yang digunakan, kemudian alat yang digunakan dalam pembuatan silase itu apa? Ini. Nanti tujuan pembelajaran yang paling diharapkan oleh adik-adik semua, itu bagaimana peserta didik bisa mengawet silase dengan baik. Itu tujuan yang paling inti. Ini, bagaimana kalian bisa membuat silase dengan baik sehingga ketika kalian kembali ke kampung halaman kalian masing-masing bisa membuat silase itu dengan secara baik sehingga bisa diberikan kepada ternak ya. Gitu. Yang berikut, saya akan memutarkan video pembelajaran ini. Nanti adik-adik semua nonton bagaimana dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti kamu amati di video itu bagaimana orang membuat silase, bahan-bahan yang digunakan itu apa, kemudian peralatan yang digunakan itu apa. Nanti adik-adik semua amati di video. Sebentar setelah mengamati, baru bentuk dalam kelompok untuk kita diskusi. Nanti saya bagikan LKPD itu adik-adik kerjakan. Kira-kira apa-apa yang kalian amati di video nanti Anda tuliskan masukkan di dalam LKPD nanti. Setelah itu baru kita presentasikan. Bagaimana? Paham? Oke. Sekarang perhatikan video ini.
kamu lihat istilah apa-apa yang akan digunakan. Baik, jadi video singkat tadi ya, sudah mengamati dengan baik. Bagaimana? Bisa lanjut? Bisa. Jadi video tadi itu hanya sebagai petunjuk bagaimana proses pembuatan silase yang baik ya. Ini nanti untuk memperlanjut kegiatan kita supaya adik-adik bisa paham. Nanti sebentar dalam kegiatan diskusi, kemudian ada modul pembelajaran itu bisa kita belajar ya. Nah, jadi sekarang saya minta adik-adik semua duduk menurut kelompok yang sudah dibagikan. Ada 4 kelompok ya. Nih. Kemudian tolong perhatikan ya. Dalam diskusi kelompok ingat harus kerjasama ya. Karena semua kegiatan itu akan dinilai. Nah, akan dinilai ya. Nah, bagaimana keaktifan dalam kelompok, kemudian ini cara kerjanya itu akan dinilai. Oke, sekarang langsung duduk menurut kelompoknya masing-masing. Siap. Beri waktu 15 menit untuk adik-adik menyelesaikan LKPD. Ini. Oke, silakan kerja. Kali diskusi. Ada tadi yang juga. Tolong perhatikan LKPD itu dengan baik. Yang belum paham tolong ditanyakan ya. Bagaimana sudah? Ada satu kelompok yang belum. Mungkin 5 menit lagi ya. Kelompok 4 belum selesai. Kita tunggu dulu. Gimana kelompok 4 sudah? Sudah. Terima kasih. Kerja sudah isi. Untuk itu, bagaimana saya yang pilih kelompok yang untuk presentasi? Ya. Baik. Berarti kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Baiklah. Untuk kelompok 2 waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melakukan hasil diskusi kami. Pada saudara. Ya, waktu dan kesempatan saya berikan. Dan harus dan molasses. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 2 yang
kami berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 4 akan mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa dalam pembuatan silase harus menggunakan rumput yang menjelang berbunga? Terima kasih untuk kelompok 4 sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ada teman-teman kelompok lain yang bisa menjawab. Waktu dan kesempatan bisa berikan. Oke, silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Rumput yang menjelang berbunga karena kandungan gizinya tinggi dan apabila menggunakan rumput yang terlalu tua, kandung serat kasarnya tinggi. Baik, jadi itu Ada pertanyaan dari kelompok lain? Waktu dan kesempatan satu. Oke, kelompok 1. ya kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, mengapa dalam pembuatan silase rumput harus dipotong 3-5 cm? Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Pertanyaan tadi, mengapa dalam pembuatan silase rumput harus dipotong 3-5 cm? Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang bisa menjawab. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam pembuatan silase, rumput harus dipotong sampai 3-5 cm karena untuk memudahkan dalam pengisian di dalam silo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pak Moderator, lanjutkan. Mungkin masih ada jawaban lain. Oke, kepada kelompok. Oke, masih ada jawaban lain ya? Oke, lanjut. Bagus tuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kelompok 1. supaya lebih padat dalam pengisian dan tidak adanya rongga udara di dalam silo. Ya, bagus. Tepuk tangan juga. Baik, jadi itu jawaban dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1 menyatakan mengapa hijauan yang dimasukkan ke dalam silo harus dipadatkan. Mungkin teman-teman dari kelompok lain bisa yang masuk pertanyaan tersebut. dalam silo harus dipadatkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar udara atau oksigen di dalam silo sehingga kondisi anaerob dapat dicapai secepat mungkin. Oke, terima Baik, kasih. tepuk tangan. Untuk begitu rapat dan diberi pembadan. Oke. Mungkin dari teman kelompok lain bisa menjawab. Oke, kelompok 2 sendiri bisa. Menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Mengapa silo ditutup rapat dan diberi pemberat? Jawab, tidak ada keluar masuknya udara dari dalam silo. Kelas itu supaya hidup. Nah, jadi baik. Untuk itu, untuk di kesimpulan ya, ini dengan tentang materi yang kita dapat hari ini. Supaya adik-adik semua bisa ingat. Ini karena pertemuan berikut nanti itu ada pembuatan silase. Aku hanya mempertajam kembali. Ini tolong perhatikan di layar. Ini jadi rumput. Tadi ada pertanyaan mengapa pada pembuatan silase mengapa harus menggunakan rumput yang vegetatif? Ini rumput yang menjelang berbunga ya. Jadi rumput yang menjelang berbunga dia punya kondisinya seperti itu. Lihat. Dengan menjelang berbunga, dia sudah agak sedikit mau kayak buah, kemudian tidak terlalu muda. Ini contoh rumput yang mau menjelang berbunga tadi.
drain silo. Nah, kemudian ini drain silo tadi ya. Ada beton, ada drum, ada meter, yang adik-adik amati di gambar tadi itu pakai apa? Dari mana? Drum. Ya, ada tuh drum di sini tuh. Nah, ini bahan pengawetan ini ada silase, ada bahan pengawetan dedak padi, ada molase, dan air secukupnya. Ini. Kemudian menghitung kebutuhan rumput dan bahan pengawet itu dedak 20% dari total rumput. Nah, 20% dari total rumput ya. Ini. Kalau rumput ini 100 kilo berarti dedaknya itu berapa? Berapa persen? Berapa kilo? Itu. Kemudian molase juga. Nah, 6% dari total rumput. Nah, rumputnya ketika kamu potong dan kamu timbang rumput itu ketika jumlahnya berapa kilo, nah kemudian 0,6% itu berapa, nah kemudian dedak juga 20% dari total rumput itu berapa, nanti kalian hitung ya, nanti ya. Nah. Ini kemudian langkah-langkah kerja pembuatan silase tadi. Ini yang pertama, rumput tersebut dipotong dengan ukuran 3 sampai 5 cm dengan menggunakan atau mesin copet. Yang tadi, yang di video tadi pakai parang atau pakai mesin copet? Copet ya. Nah, kalau seandainya mesin copet itu di tempat kita ini belum ada, berarti bisa menggunakan ini. Nah, jadi harus dipotong dulu. Nanti ada perbedaan ya. Yang mengisi rumput di karung itu dalam kondisi yang panjang dengan yang sudah dipotong itu nanti ada perbedaan ya. Dia punya karungnya itu. Karung yang dipotong kelihatannya padat, kemudian karung yang rumputnya tidak dipotong kelihatan rendah. Nah, jadi ini tadi harus disarankan bahwa rumput harus dipotong 3 sampai 5 cm. Ini. Jadi setelah itu campurkan rumput hijau dengan dedak ya. Nah, tadi kemudian campur dengan dedak. Nah, ini. Setelah itu hijau dan dedak dicampur masuk ke dalam silo, sekaligus dipadatkan. Ini. Tadi ada orang yang naik masuk ke dalam itu silo, dia injak-injak. Nah, itu juga supaya dia paham ya. Itu. Jadi setelah diberi pemberat, disimpan selama 3 minggu. Nah, ini pada suhu ruangan udara yang tidak tembus cahaya. Nah, berarti lama fermentasi itu silo berapa hari? 21 hari. Seperti itu ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Nari.